Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada Mas Suara, Mbak Devi ya, dan juga Mbak siapa nih? Mbak Aris, Masya Allah. Pertama, memang panggilan untuk masuk Islam itu adalah petunjuk hidayah dari Allah. Kita mau berlari kemanapun, kalau nggak ada hidayah, nggak datang. Tetapi kita, mau bersembunyi dimanapun, kalau memang hidayah itu datang, ya pasti akan dekat. Tapi mau mengejar kayak apapun, kalau tidak ada hidayah juga nggak akan mendapatkan petunjuk. Jadi bersyukur Mbak Devi ini diberikan kemuliaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari ini. Hari yang sangat-sangat luar biasa. Insya Allah bergabung menjadi saudara kita sebagai seorang muslimah, dan keutamaan seorang mu'alaf yang baru masuk Islam itu seluruh dosa-dosanya diampuni. Jadi masa lalunya Mbak Devi ya, dengan segala dinamikanya itu Allah ampuni. Ya. Makanya sebaik-baiknya doa yang istijabah itu, yang mustajabah adalah doa yang orang baru masuk. Ya, nanti setelah itu langsung berdoa doa yang baik-baik. Segera dapat jodoh tentunya mungkin ya. Meskipun jodohnya udah dekat kan. Ya, dilancarkan lah ya. Ya, dilancarkan ya. Dan diberi keturunan yang soleh-soleha. Amin ya Allah. Jadi nggak ada paksaan ya masuk Islam ya. Nah, bisa ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Barakallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa ma kana saghira. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad subhana rabbika rabbil izzati wassalamu ala mursalin alamin. Al-Fatihah. Udah, jadi masuk Islam itu mudah ya. Nggak ada syarat harus bayar uang, harus apa, tidak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi memang kalau sudah menjadi seorang muslimah itu ada kewajiban ya. Kewajiban antara lain ya, mengerjakan sholat 5 waktu ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya sementara ini belajar dulu aja. Sehari bisa 1 dulu nggak apa-apa. Sambil baca gitu ya. Sambil baca. Nanti belajar baca Al-Fatihah dulu aja. Bacaan yang wajibnya Al-Fatihah. Jadi setelah itu, karena Islam itu mengajarkan kita untuk bersedekah. Jadi nanti kalau punya ada rezeki dari gaji dan seterusnya, berbanyak sedekah. Jadi terutama ada mustahiknya itu adalah orang-orang yang patut menerima sedekah kita itu anak yatim, fakir, miskin, terlantar, ya. Diutamakan itu. Orang-orang yang udah kuat, tetangga kita yang udah sejahtera ya nggak usah lah kita bantu. Ya. Artinya mereka yang memerlukan bantuan kita. Nanti juga bulan Ramadan puasa, ya kan. Nah, nanti kalau
ada rezeki berangkat haji. Itu rukun Islam itu ada lima. Jadi membaca kalimat syahadat sudah dikerjakan. Nanti rukun-rukun yang lainnya sambil jalan. Jadi kalau sementara ini kalau dari saya perbanyak baca sholawat. Sholawat itu mudah bacanya, cukup Sallallahu ala Muhammad, itu aja. Bisa kan coba? Sallallahu ala Muhammad. Ya. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Itu aja diperbanyak ya. Kalau misalnya ini lagi senggang baca Bismillahirrahmanirrahim kan pasti tahu ya. Baca Bismillah, mungkin perbanyak baca Bismillah, Alhamdulillah, Subhanallah. Ya, memang kalau para kiai, para guru kita mengajarkan memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah ya, supaya membersihkan. Ibaratnya baju kan tiap hari dipakai, kalau nggak dicuci kan kotor ya, bau ya, kumel gitu. Maka perbanyak baca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, itu kan membersihkan semuanya. Apalagi kita perbanyak baca istighfar, astagfirullahaladzim. Nanti kita berharap, kita berdoa, Allah sendiri yang akan membimbing kita. Saya baru aja mualaf dan ditambahkan namanya jadi Devi Leviana Soleha Mukdani. Jadi latar belakangnya itu sebelumnya keluarga saya itu dari kakek dan nenek itu mereka dari agama Muslim. Sementara orang tua saya, ayah dan ibu saya itu mereka Kristen. Dan kebetulan dari kecil memang agama yang saya miliki itu kan Kristen, tapi ajaran dari kakek nenek itu terkadang mereka suka ngajarin agama Muslim. Jadi saya kadang suka ikut-ikutan sholat walaupun nggak ngerti kayak gimana. Terus pokoknya intinya dari perjalanannya selama hidup saya menjalani dua agama ini, walaupun nggak tertulis gitu. Nah sampai suatu ketika saya beranjak besar, saya sempat tinggal di luar negeri. Di situ dimana saat-saat dimana saya ngerasain kalau saya ini hilang arah, ibaratnya hilang arah, bingung mau menetapkan tujuan kemana gitu, mau berkeyakinan yang apa gitu, seperti apa. Sampai akhirnya saya nyampe di sini ketemu dengan suara. Dia ngingetin saya untuk ya udah coba aja untuk berdoa kepada siapapun itu, pada gitu. Tuhan. Ya pada Tuhan, siapa nggak tahu Tuhan yang mana. Ya, ketemu suara. Akhirnya yaudah doa, mulai coba doa. Akhirnya nemulah jalan ini gitu. Kayak gitu sih singkat ceritanya. Kalau kenapa bisa sampai di PBNU itu dari bantuannya Ibu Aris gitu. Jadi sebelumnya kenal Ibu Aris ini dari Jafuto, bengkel mobil Jafuto. Yang tidak disengaja. Yang tidak disengaja. Itu kebanjiran mobil. Ya, awalnya gara-gara mobil kebanjiran, terus akhirnya kita datang ke Jafuto, ketemu dengan Bu Aris. Dari situ Bu Aris membantu mengenalkan lebih dalam tentang agama Islam. Ya, mulai ngobrol gitu. Akhirnya semakin lama semakin dekat. Ceritalah kita tentang kehidupan kita ke Bu Aris, curhat-curhat. Akhirnya sama Bu Aris dibimbing, ya udah kalau mau misalnya serius atau apa diajaklah ke sini. Kita minta tolong bantuannya Bu Aris juga sih. Jadi pada dasarnya sebenarnya bukan memaksakan dia dari awal untuk memeluk agama Islam, tapi mengenalkan doang bahwa Islam itu begini. Meskipun dia sebenarnya pada saat masa kecil dia sudah sangat familiar dengan aktivitas agama Islam, tapi dia belum tahu makna-makna dan tujuan daripada aktivitas-aktivitas tersebut. Jadi akhirnya di sini pada saat ketemu saya maupun Bu Aris, kita hanya mengenalkan aja sebenarnya.
Salat itu sebenarnya apa maknanya, hakikatnya apa, tujuannya apa. Dia sendiri belum memeluk agama Islam di kala itu gitu. Jadi dia cuma mencari tahu aja, sampai dengan akhirnya di suatu hari baru dia mau meyakinkan hati dia untuk ya udah deh gue mau memeluk agama Islam gitu. Karena di lain sisi juga tuntutan suara yang harus dia, kita mau nikah nih sebenarnya, jujur-jujuran. Jadi saya pengen dia udah bisa menetapkan keyakinan ini. Saya nggak memaksakan dia Islam, tapi dia udah harus punya keyakinan apapun itu. Dan akhirnya dia mau. Makanya saya bilang saya nggak mau dia memeluk agama Islam karena saya, bukan. Tapi biar dia belajar dulu. Nyaman nggak dia? Kalau dia nggak nyaman nggak memeluk agama Islam nggak ada masalah. Tapi itu cukup lama prosesnya, bulanan. Ya mungkin bulanan sebentar ya, tapi buat dia ini yang tadinya sudah sempat lama di luar negeri dengan konsep ketuhanan aja dia udah nggak ada. Bulanan itu cukup berat buat dia untuk mengenalin. Aduh, males banget. Dia bahkan berdoa aja udah nggak tahu mau berdoa ke siapa gitu. Jadi akhirnya bulanan itu merupakan justru adalah momen-momen yang buat dia struggle banget untuk bisa mencari Tuhan itu siapa, bagaimana, kayak gimana, berdoa lagi, mulai mengembalikan itu adalah momen yang justru terberat kemarin-kemarin ini. Tapi alhamdulillahnya ya karena ada bantuan dari Bu Aris juga mengenalkan juga dengan sangat ringan gitu ya, bahwa nggak harus yang gimana-gimana dan sebagainya. Ya hati itu terbuka, alhamdulillahnya. Dan mudah-mudahan dia bisa tetap istiqomah tadi bahasanya, dan dia bisa lebih dalam lagi mempelajari ini dengan ketulusan hati dia. Dan mudah-mudahan didoakan sama semua orang lah ya. Itu sih harapan kita. Terima kasih banyak Bu Aris, terima kasih banyak Devi. Mudah-mudahan lancar buat kita semua ya. Amin. Kita mohon doa aja ya. Terima kasih juga bantuannya dari semua belah pihak. Ya. Dari Bu Aris, suara orang-orang yang ada dan di sini. Dan saudara-saudara di sini ya. Dan mudah-mudahan ini nanti ini bukan hanya sekedar pajangan yang kamu taruh di rak buku. Ini adalah pedoman hidup kamu. Jadi setiap orang Islam kalau dia hidup, pedomannya ini panduan hidupnya. Kayak orang beli mobil, panduan mobilnya cara bagaimana nyalain, bagaimana betulin ini segala macam ada pada buku manualnya. Orang Islam berpegangannya sama ini. Ini dulu. Jadi ini nanti kita bongkar dari halaman pertama sampai akhir. Begitu juga dengan bacaan dan artinya, semua-muanya supaya kamu tahu bagaimana menjalani hidup dengan baik dan benar menurut syariat agama Islam. Amin insyaallah. Terima kasih ya semua. Enggak, ya mohon doanya aja. Terus saudara kita yang baru berarti dirangkul. Ya. Terus tunjukkan akhlak kita gimana muslimnya sebenarnya. Iya itu dia. Betul. Rahmatan lil alamin. Betul. Islam yang damai, yang enggak keras ya. Apa-apa salah. Mudah kan menjalankannya gitu. Betul. Ya. Kurang lebihnya gitu. Terima kasih semuanya. terima kasih, mohon doanya ya. Ya.